Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku tak terbatas. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas ku kagumi. Inilah pernyataan iman yang kami lakukan dalam pujian penyembahan kami. Benarlah demikian, tak terbatas caramu mengerjakan pribadi lepas pribadi dari kami, memulihkan kami, untuk kami layak di hadapan-Mu, untuk kami makin hari makin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, kebenaran-kebenaran-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6-12. Demikian firman Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia akan mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi Rasul Yohanes ingin menegaskan, dan ini menjadi bagian akhir dari suratnya di 1 Yohanes pertama ini. Hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, anak Allah, yang telah datang sebagai manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk karya keselamatannya. Realitas Allah tersebut menyeruak masuk ke dalam realitas manusia. Allah dan manusia yang terpisah oleh dosa, oleh karya keselamatan Kristus, bersatu kembali dalam kasih Tuhan. Yesus Kristus, sang sumber hidup kekal, telah datang dengan air dan dengan darah. Dengan air maksudnya adalah merujuk kepada baptisan, di mana Bapa meneguhkan pelayanan Yesus di dunia ini dengan baptisan. Dia menundukkan diri, menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Dan dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib, di mana melalui kematian Yesus, penyelesaian misinya dinyatakan. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam Dia dan melalui karya Dia, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Karya Allah melalui Yesus Kristus disaksikan oleh Roh Kudus. Roh yang bersaksi di surga juga bersaksi di bumi. Jadi ada air dan darah. Itulah karya Kristus dan Roh yang memberi kesaksiannya. Tidak ada dusta atau kepalsuan di dalam karya penyelamatan ini. Kesaksian ini
tidak dapat disangkal oleh siapapun, sebab Allah sendiri yang memberi kesaksian. Allah adalah Roh. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kesaksiannya akan menuntun seseorang kepada iman, dan iman akan menuntun seseorang kepada hidup yang kekal. Kita yang percaya akan menikmati hidup kekal karena beriman kepada Yesus Kristus. Mari mengambil bagian dalam hidup bersaksi. Diawali dengan pertobatan, memberi diri dibaptis. Selanjutnya, hidup dalam pengorbanan salib Kristus. Hidup yang bukan untuk diri sendiri, hidup yang melayani bagi Tuhan dan sesama. Maka Allah Roh Kudus akan meneguhkan kesaksian kita dengan kuasa-Nya yang akan bekerja bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati. Selamat bersaksi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami hari ini boleh bangun dalam keadaan sehat, dan sekali lagi Engkau memberi kesempatan kami hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan di dalam hidup kami. Hidup kami adalah karya-Mu Tuhan, seperti pujian kami yang kami naikkan. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, dengan kasih-Mu yang tak terbatas, cara-Mu yang ajaib, cara-Mu yang tak terduga, Engkau memimpin kami kepada keselamatan hidup. Engkau mengangkat hidup kami. Engkau memuliakan kami. Engkau mengembalikan kami sebagai anak-anak Allah yang layak berdiri di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan-Mu dalam kuasa pertobatan dan kuasa salib Kristus. Allah Roh Kudus, teguhkan pelayanan kami, teguhkan kesaksian kami, sehingga hidup kami, baik tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan, memuliakan Tuhan karena mencerminkan Kristus. Tolong umat Tuhan mengawali minggu yang baru, di hari yang baru ini, kami hidup menyaksikan Tuhan. Berkati semua. Oleh perkataan kami yang sakit disembuhkan, oleh perkataan kami yang lemah dikuatkan, firman Tuhan disampaikan, dan setiap orang yang mendengar diubah kehidupannya. Pakai setiap umat-Mu dalam kuasa Allah Roh Kudus, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Kami mau berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ini. Genapi rencana-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami mengawali, berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.